Saudara-saudari yang terkasih, salam sehat, salam tetap semangat. Semoga hari-hari kita masih terasa indah. Pada masa Advent ini adalah masa yang penuh harapan. Harapan terbesar dalam hidup kita adalah agar kemuliaan Allah dinyatakan dalam diri kita. Kemuliaan Allah dinyatakan dalam keluarga kita, pekerjaan kita, dan pelayanan kita. Itulah harapan terbesar dalam hidup kita. Maka kita boleh menanti dengan penuh harapan. Yang kedua, kita harus menjadi manusia-manusia yang penuh syukur. Pertanyaannya adalah bagaimana kita mau menjadi manusia yang bersyukur kalau kita tidak mencintai apa yang Allah anugerahkan dalam hidup kita, keluarga kita, pekerjaan kita, pelayanan kita. Apa yang dititipkan kepada kita oleh Allah harus kita cintai. Maka kita lalu bisa menjadi manusia-manusia yang bersyukur. Maka dalam masa Advent, masa penantian ini, kita boleh menjadi orang yang berpengharapan, menjadi orang yang bersyukur. Maka dalam menanti kita nanti tidak tertidur, tidak terlena. Kita tetap siap, sedia, dan waspada. Kita ingat Injil Minggu Advent yang pertama diambil dari Injil Yesus Kristus menurut Santo Markus bab 13 ayat 33 sampai 37. Pengajaran Yesus itu tersirat dalam dua hal yang penting, yaitu tentang kewaspadaan dan kesetiaan. Yang pertama tersurat dalam ayat 34. Dikatakan, keadaannya sama seperti seseorang yang berpergian yang meninggalkan rumahnya dan menyerahkan tanggung jawab kepada hamba-hambanya masing-masing dengan tugasnya dan memerintahkan penjaga pintu supaya berjaga-jaga. Tuhan menitipkan kita tugas, kewajiban menurut kesanggupan kita. Pokok dari perumpamaan yang pertama itu adalah kita dituntut untuk setia. Kesetiaan dari kita itulah yang diharapkan Tuhan. Pokok kedua tersirat dalam ayat 35. Bunyinya, maka berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu kapan tuan rumah itu pulang, menjelang malam, atau tengah malam, atau larut malam, atau pagi-pagi buta. Dari kalimat tersebut, pentingnya kewaspadaan. Kesetiaan dan kewaspadaan diharapkan tumbuh dalam diri kita. Rasul Paulus kemarin juga menasihati agar kita tidak bercacat ketika Tuhan datang. Rasul Paulus memahami kesetiaan Tuhan. Rasul Paulus mengalami
kesetiaan Allah yang tanpa batas, yang menguatkan Dia. Dan saya harap juga menguatkan kita sehingga nanti kita tanpa cacat pada hari Tuhan kita Yesus Kristus. Nanti pada hari kebesaran Tuhan dinyatakan, dan pada saat itulah akan jelas siapa yang tanpa cacat. Tanpa cacat artinya utuh dan pantas hidup bersama Allah. Dan nanti siapa yang didapatinya tidak pantas. Mari kita menjadi orang yang berpengharapan. Mari kita menjadi orang yang bersyukur. Mari kita menjadi orang yang setia. Mari kita menjadi orang yang berjaga-jaga. Salam sehat. Salam tetap semangat. Tuhan memberkati kita. Amin. Berkah dalam.